Sebentar lagi mau masuki musim hujan, saudara-saudaraku. Biasanya kalau musim hujan tuh banjir di mana-mana. Bahkan di daerah-daerah langganan banjir sudah persiapan kayaknya sekarang karena mau masuki musim penghujan. Tapi mudah-mudahan tidak seperti dulu itu bencana banjirnya mati akses perekonomian masyarakat yang dari sayuran, pedagang, ya kendaraan pengangkut atau angkot ya mati semuanya. Yang mudah-mudahan nggak seperti itu. Nah, kembali ke ini, makanya saya sebagai rakyat biasa menyalurkan aspirasi ya, karena sekarang nih musimnya tiba, musim politik ya, pilkada, pilgub, wali kota. Sekarang ini udah mulai diramaikan dengan ajang politik pilkada, wali kota, pilgub pada saat ini. Aduh, batuk. Ya mudah-mudahan saya sebagai rakyat biasa menyampaikan aspirasi kepada siapapun yang akan menjadi bupati, wali kota atau gubernur. Ya bisa atau punya konsep yang baru ya untuk menanggulangi bencana banjir. Punya konsep yang cemerlang, yang bagus. Karena banyak konsep-konsep yang sudah tuh, konsep menanggulangi banjir menurut saya belum efektif, tidak efektif ya. Tidak efektif, itu kenyataan seperti itu. Yang mudah-mudahan dengan adanya perhelatan politik, pilgub, pileg, dan wali kota sekarang mempunyai konsep-konsep yang cemerlang untuk menanggulangi banjir. Karena satu-satunya kendala di Kabupaten Bandung pada umumnya adalah banjir kalau musim penghujan. Tapi selama itu yang saya lihat penanganannya atau rancangan atau konsepnya untuk menanggulangi cuman itu aja ya. Cuman pengerukan Citarum, terus pengerukan Citarum, bikin gorong-gorong ya, bukan jangan sih. Tapi pengerukan Citarum itu dari zaman apa? Zaman dulu lah. Udah berapa puluh tahun itu program pengerukan Citarum. Terus menghambur-hamburkan uang menurut saya mah. Ya balas dia mengambil uang. Coba kalau ada satu kali proyek pengerukan Citarum itu berapa miliar ya? Mungkin puluhan miliar, mungkin lah puluhan miliar itu anggarannya. Itu efektif? Tidak efektif. Ya menurut saya kalau bupati, wali kota, gubernur punya konsep yang benar, yang baik, menurut saya konsepnya bukan itu saja. Ada konsep-konsep yang benar-benar. Contohnya apa ya? Kalau emang ini bukan konsep saya mengawur lah. Ngawur cuman kayaknya gitu kan, kayaknya kalau penanganannya seperti itu nggak bakal efektif. Tapi kalau misalkan nih bukan konsep, saya memasukkan pandangan realita di lapangan, harusnya jangan dibuntut penanganannya terus ke sini, buntut terus, akhirnya uang dibuang-buang begitu saja. Ya dibuang lah. Setelah pengerukan Citarum, besoknya banjir ada lagi, naik lagi, lumpur datang lagi. Harusnya mempunyai
rancangan yang benar, yang baik. Di mana? Seperti apa ya? Di hulu lah. Udah tentu yang mendatangkan bencana banjir, yang menjadi banjir lumpur bukan dari buntut ke hulu, pasti dari hulu ke buntut. Nah itu penanganannya harus di hulu. Ini kan ada yang namanya perhutani, hutan produksi nih. Ya tolong disimak, kalau salah ya maaf aja, minta maaf, ampuni. Kalau bener ya tolong dicermati. Walaupun saya tuh rakyat biasa yang bodoh, yang tidak tinggi pendidikannya. Di daerah hulu tuh ada wilayah perhutani, perkebunan yang ada. Harusnya penanganan untuk penanggulangan banjir jangka panjang, ya, jangka panjang, tangani perhutani. Caranya seperti apa? Ya menurut saya perhutani itu udah bekerja apa sih di daerah di wilayahnya? Apakah perhutani ada anggaran enggak ya? Nggak tahu lah. Apakah perhutani ada anggaran dari negara untuk apa? Untuk mengurus kawasan perum perhutani, nggak tahu. Saya nggak tahu kan. Kalau memang ada anggaran ya seperti apa penanganannya? Terus efektif. Nah, seperti apa? Menurut saya yang bodoh, yang ngawur, penanganannya ya kan gini ya. Sekarang dulu tuh ada program masyarakat ngejo leuweung hejo, tapi sampai sekarang cuman wacana program saja. Tetap aja masyarakat kurang ngejo leuweung kalah ruksa, kalah gundul kan. Itu mana program tersebut? Berarti itu gagal. Menurut saya gagal. Masyarakat ngejo leuweung hejo itu gagal. Ya fakta seperti itu, maaf. Ya harusnya seperti apa? Begini, perhutani mau tidak mau tetap ada rakyat di sana yang menggarap, yang notabene-nya udah mengakui secara permanen. Warga tuh udah mengakui secara permanen ke wilayah perhutani tersebut. Artinya kalau penanganannya kurang benar, artinya ada penanaman kopi, akhirnya nggak ada kesuksesan. Karena itu tadi contoh, ada program kopi, cuman hanya kasih bibitnya nggak tahu bagus, nggak tahu jeleknya gitu kan, sama dinas kasih bibit kirim, nggak tahu kalau bibitnya bener atau bagus atau enggak ya. Terus waktu itu udah dikasih bibit, udah tinggalin. Ya harusnya didampingi oleh dinas kehutanan Kabupaten Jawa Barat, didampingi itu rakyat tuh, udah kasih pelatihan yang benar, seperti ini peliharanya. Nah itu kan udah nggak efektif. Sekarang tuh udah katakanlah udah nggak gagal. Coba aja lihat ke lapangan, nggak ada kopi lagi, nggak tahu kemana. Ya sebagian ada tuh. Padahal kopi tersebut kalau memang didampingi oleh pemerintah, didampingi sama dinas-dinas terkait, itu ekonominya kopi luar biasa. Bahkan sekarang ini sayur mayur lagi murah, lagi jatuh, lagi merungkat. Kalau sebagian nggak ada punya kopi, waduh silakan ya, kalau masyarakat di wilayah pegunungan atau Kartasari pada khususnya, seperti itu. Dan kembali ke tadi penanganan perhutani harusnya karena udah terlanjur masyarakat mengakui lahan tersebut secara permanen, bukan mengakui memiliki yang menggarap. Harusnya ada kongsi gitu. Judulnya kongsi. Bisa dikatakan kongsi, bisa dikatakan kerjasama dengan pemerintah, bisa dikatakan kerjasama dengan perhutani, perum perhutani, pakai sistem, pakai aturan. Seperti apa? Gini, katakan si rakyat tuh menggarap 10 patok misalkan ya, 10 patok satu orang misalkan, di contohnya. Terus ada pakai aturan, diundang tuh rakyat tersebut yang menggarap tuh ya. Atau di wilayah A ada berapa puluh rakyat yang menggarap perhutani, ya didata, diundang.
apakah ke desa, apakah ke kecamatan atau kemana aja lah, diundang, kumpulkan tuh. Nah di sana bikin program pemerintah. Programnya apa? Tanaman kayu. Apa kayu ekonomi aja, kayunya kayu bersifat ekonomi. Apa kayu putih, apa jenis albasia dan sebagainya, misalkan kan. Sistemnya begini, kalau masyarakat, biar masyarakat tuh patuh, taatan dan patuh pada aturan, begini, kasih tanaman kayu, terus aturannya sistemnya bagi hasil. Misalkan nanam kayu 1 orang 1.000 pohon misalkan. Nah, bagian rakyat 60%, kembali ke pemerintah 40%, karena pemerintah kan nggak melihara ya, yang melihara rakyat. Jadi rakyat yang lebih gede, 60% bagi rakyat, 40% bagi kembali ke pemerintah. Seperti apa aturannya gitu kan, pasti pemerintah lebih pintar lah, pakai sistem, pakai aturan hukum sebagainya. Artinya rakyat nanti bakal patuh karena udah merasa mengakui, oh ini tanaman kayu saya harus dipelihara. Alba kalices ya, kayu putih tuh kalau di tempat saya tuh ngaranna teh kayu putih seperti itu. Nah akhirnya si masyarakat tuh tanggung jawab melihara karena itu bagian dari ekonomi mereka. Itu jangka panjang, karena kayu putih kan gak lama, 5 tahun tuh udah terpanen, 6 tahun udah terpanen, kadang-kadang 4 tahun 5 tahun udah bisa dipanen. Itu kayu putih atau albasia ya, di daerah Tarsari. Akhirnya masyarakat pasti bakal patuh, bikin aturan. Itu bisa sebetulnya kalau memang pemerintahan ada kemauan. Terus di dalamnya jangka pendeknya bisa sama, ada tanaman lain kan, sebelum itu panen ada dua program, ada pohon kayu putih dan sebagainya, terus kopi. Itu jangka panjang kopi pelihara. Untuk nunggu panen kopi dan panen kayunya, masyarakat tuh bisa tebang sari, silakan. Nanam sayur mayur silakan sebelum panen, nunggu panen kopi dan sebagainya. Yang jangka panjangnya gitu kan kopi dan kayu, gitu kan. Yang jangka pendeknya silakan masyarakat untuk tupang sari, nanam sayur mayur. Insya Allah kalau memang itu benar-benar serius pemerintah menanganinya, insya Allah penanggulangan banjir tuh jangka panjang akan terselesaikan. Bukan pengurukan Citarum, nggak efektif. Terus ada lagi ya, masyarakat akan terlaksana masyarakat ngejo, hutan hijau akan terjadi. Pertama, kayu, sistemnya seperti tadi ya, kongsi bagi hasil dengan rakyat. Di perhutani nih, kalau di KSDA kan nggak bisa diganggu gugat, tetap aja dilarang. Di perhutani sistem tuh kayak tadi. Ada lagi kayu utama, terus tanaman tebu. Di wilayah Kertasari apakah bisa? Mungkin bisa tebu, tumbuh bagus. Tebu teh, tanaman tebu. Kalau pemerintah serius, punya konsep yang benar, bikin pabrik gula di Kertasari, ya nggak? Bikin pabrik gula di Kertasari, bikin pabrik gula bisa lah, nggak mungkin manusia nggak bisa seperti itu. Di mana-mana kan, masa di daerah lain bikin pabrik gula bisa, masa di Kertasari nggak bisa? Untuk apa? Pemerintah harus memikirkan jangka panjang. Begini, kalau tidak sekarang punya konsep yang benar, punya rancangan yang jelas, akhirnya Kertasari 10 tahun, 20 tahun, atau 5 tahun ke depan hancur hutannya. Karena kenapa? Warga Kertasari pada umumnya itu kan mayoritas ke hutan, mayoritas petani, itu kan. Kalau memang tidak diantisipasi dari sekarang,
generasi penerusnya pasti bapaknya udah ke hutan nih, bercocok tanam di hutan, anaknya pasti mengikuti, merambah lagi, cucunya merambah lagi, habislah hutan kalau ditangani dari sekarang. Ya, saya masuk saya sampaikan aspirasi ini, semoga siapapun yang jadi gubernur, siapapun yang menjadi bupati di wali kota harus benar-benar mempunyai konsep yang jelas untuk menangani kesejahteraan masyarakat. Seperti itu, bro. Ya, maaf. Itu bisa bikin pabrik gula, terus tanaman tebu bisa. Tapi harus serius bikin pabrik gulanya, tanaman tebunya perhutani mau aya deui urug, mau aya di longsor, mau aya di banjir, insya Allah. Nah, kalau udah sanggup perhutani mengurus itu, serahkan ke saya sanggup mengurus. kalau nggak sanggup, perhutani dan pemerintah misalkan nggak sanggup memberikan sistem, sok serahkan, saya kasih berapa puluh hektar, kasih saya kewenangan. Seperti itu, bro. Nah, itu mungkin hal-hal yang saya sampaikan. Kalau banyak kesalahannya ya maaf, karena saya sebagai rakyat biasa memberikan aspirasi, penyampaian seperti tersebut. Cuman kalau penanganan banjir itu saja tidak akan terselesaikan. Terima kasih ya. Kurang lebihnya minta maaf. Semuanya bukan punya pikiran untuk mendiskreditkan atau apa, tujuan jelek nggak ada. Ini cuman saya curhat saja. Ya, terima kasih atas perhatiannya, dan juga tonton terus channelnya Balada Aibom channel. Jangan lupa klik komen, subscribe, taruh loncengnya, biar kita bisa beramal untuk yatim dan fakir miskin. Oke? Menyala balan.